Kalau dipikir-pikir lagi, syekh-syekh Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi, tokoh-tokoh Wahabi itu kasihan sekali. Mungkin mereka puyeng karena ternyata Syekh Albani yang dipoles sebagai ahli hadis, yang dipoles sebagai panutan, sebagai imam di dalam memahami agama, terutama di dalam masalah hadis, bahkan juga di dalam masalah fikih, kemudian dianggap sebagai panutan, dianggap sebagai orang yang ahli dalam agama, ternyata oleh Wahabi lainnya yaitu Syekh bin Baz itu dikatakan dan dijelaskan kepada para umat, kepada para masyarakat bahwa Syekh Albani itu nggak punya guru. Siapa yang bilang bahwa Syekh Albani itu tidak memiliki guru tetapi hanya baca-baca kitab saja, baca-baca di perpustakaan lalu menulis? Siapa yang bilang begitu? Yang bilang adalah Syekh bin Baz, salah satu mufti atau Syekh Wahabi yang ada di Arab Saudi. Lalu apakah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah benci kepada Syekh Albani? Oh tidak, kami tidak pernah diajari untuk membenci personal. Kami hanya ingin membongkar betapa Syekh Albani itu belum layak untuk dikatakan sebagai ahli hadis, yang kemudian pendapat-pendapatnya, hasil penelitiannya oleh kalian dianggap sebagai satu-satunya kebenaran dan kemudian digunakan oleh kalian untuk menyerang amaliyah kami, digunakan oleh kalian untuk membid'ahkan bahkan mensyirikkan apa yang kami lakukan. Ternyata panutan Wahabi, Syekh Wahabi yang di-branding sebagai ahli hadis belum layak menurut kami untuk dianggap sebagai ahli hadis atau dianggap sebagai mufti yang kemudian digunakan untuk menyalahkan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama ahli hadis terdahulu seperti Imam Tirmidzi, Imam Abi Daud, Sahih Ibnu Hibban. Artinya begini, jika misalnya fatwa Syekh Albani atau hasil penelitian Syekh Albani mengenai sebuah hadis antara sahih atau hasan atau dhaif kemudian bertentangan dengan ulama-ulama terdahulu, ahli hadis terdahulu, maka kami Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih memilih pendapat ahli hadis terdahulu daripada Syekh Albani atau daripada hasil penelitian atau kitab-kitab Syekh Albani. Apalagi hasil penelitian dari Syekh Albani ini ada yang kontradiktif, tidak hanya satu dua tetapi banyak. Satu hadis dikatakan hasan, dikatakan sahih, tetapi ternyata hadis yang sama di kitab yang lain itu dikatakan dhaif. Nah, ini kan kontradiktif namanya. Lebih jelasnya sebagaimana berikut. Para ustadz Wahabi dan kaum-kaum Wahabi sangat mengidolakan Syekh Albani. Kata mereka, Syekh Albani adalah ahli hadis sehingga apapun pendapatnya tentang hadis akan diterima dan diikuti. Bahkan walaupun bertentangan dengan ulama-ulama hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka akan mengambil hadis yang disahihkan atau yang didhaifkan oleh Syekh Albani. Para ustadz Wahabi dan kaum-kaum Wahabi menjadikan Syekh Albani sebagai imam, sebagai panutan di dalam berislam dan di dalam beragama. Sehingga jika ada pendapat yang tidak sama dengan pendapat Syekh Albani, maka bisa saja kaum Wahabi mengatakannya sebagai pendapat yang sesat atau menyesatkan. Para kaum Wahabi memang sangat mengidolakan Syekh Albani. Kata mereka, Syekh Albani itu orang alim, ahli hadis dan memiliki sanad keilmuan serta memiliki cukup guru untuk dikatakan sebagai orang alim atau orang yang berilmu. Di antara guru-guru Syekh Albani adalah ayahnya sendiri. Memang benar bahwa ayah dari Syekh Albani yaitu Syekh Nuh memang seorang ulama besar dan terkenal di kota Damaskus. Tapi harus diingat, ayahnya itu adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut madhab Hanafi dengan teologi Maturidi. Sementara Albani penganut manhaj Wahabi yang artinya secara silsilah keilmuan dia telah terputus dari transmisi fikrah ayahnya. Lagi pula
Andai Albani itu memang benar-benar berguru kepada ayahnya, lantas mengapa Albani yang bukan seorang mujtahid tidak mengikuti ajaran ayahnya yang merupakan penganut madhab Hanafi Maturidi? Malahan Syekh Albani repot-repot membuat manhaj sendiri, manhaj dengan metodologi otodidak, yang sampai sekarang jejak otodidaknya diikuti oleh para pemujanya yang terlampau hulu, yaitu kaum-kaum Wahabi seperti kaum Wahabi yang ada di Indonesia. Apakah statement ini mengada-ada? Oh tidak, statement ini berasal dari pengakuan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Habibur Rahman Al-A'zami, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, juga ulama-ulama selain mereka. Bahkan Syekh bin Baz, yaitu mufti Wahabi di Arab Saudi, pun tidak dapat menolak dan tidak bisa memungkiri bahwa Syekh Albani memang tidak memiliki guru di dalam ilmu hadis dan di dalam ilmu fikih. Pengakuan Syekh bin Baz ini terekam saat beliau dimintai pendapat perihal qaul Syekh Albani yang tidak mewajibkan zakat perdagangan, dan diabadikan secara tertulis oleh Syekh Abdullah bin Mani Ar-Ruki, yaitu murid Syekh bin Baz. Pada suatu ketika Syekh bin Baz ditanya wasu'ila an kalamil Albani fi zakatil arud wa annahu la yara al-wujub. Syekh bin Baz, mufti Wahabi Arab Saudi, pernah ditanya tentang pandangan Syekh Albani yang mengatakan bahwa zakat perdagangan itu tidak wajib. Faqalah, maka Syekh bin Baz mengatakan, yang bagi ayyuklam anna Syekh Nasir muhaddits, seyogyanya perlu diketahui bahwa Syekh Nasiruddin Al-Albani itu adalah peneliti hadis. Walam yakun lahu syuyukhun yaqra'u alaihim, tetapi Syekh Albani tidak memiliki guru-guru untuk belajar atau telaki kepada mereka. Innama yaqra'u minal, dia hanya rajin membaca buku sendiri. Wa zakatul arud haka ba'duhum al-ijma' ala wujubiha, sedangkan kewajiban zakat perdagangan itu telah dinyatakan oleh sebagian ulama sebagai ijma'. Wa fiha haditsan yashuddu ahadumal akhar, dan terdapat dua hadis yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Di sini sudah jelas dan sangat mentereng bagi kita bahwa Syekh Wahabi yang bernama Syekh Albani itu memang miskin guru, memang tidak memiliki guru sebagaimana pengakuan Syekh bin Baz yang juga ulama Wahabi. Dari sini, apakah kaum-kaum Wahabi masih mau mengelak bahwa Syekh Albani adalah imam, bahwa Syekh Albani adalah ahli hadis? Apakah pantas jika seorang ahli hadis tetapi tidak memiliki banyak guru, sedangkan ulama-ulama hadis yang terdahulu seperti Al-Imam Bukhari dan lain sebagainya, gurunya tidak hanya 10, bahkan sampai ratusan sampai ribuan. Coba kita lihat ulama-ulama terdahulu, misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah ahli hadis dan kitab hadisnya adalah hadis yang paling sahih di dalam masalah hadis. Ternyata Imam Bukhari ini berguru kepada 1080 guru. Jadi gurunya Imam Bukhari itu sebanyak 1080. Sedangkan Syekh Albani yang digadang-gadang, di branding sebagai ahli hadis, menurut bin Baz nggak punya guru. Bahkan ada yang mengatakan gurunya cuma ada sekitar 5. Atau misalnya guru-guru Imam Muslim. Di sini dijelaskan bahwa guru-guru Imam Muslim itu sekitar 220 ahli hadis. Atau misalnya Imam Ibnu Hibban, beliau ini juga ahli hadis. Ternyata guru Imam Ibnu Hibban itu yang memiliki kitab yang bernama Sahih Ibnu Hibban. Guru Al-Imam Ibnu Hibban itu ternyata mendekati 2000 guru ahli hadis.
Nah, itulah. Jadi ulama-ulama ahli hadis yang kemudian mendapat gelar ahli hadis itu memiliki banyak guru dari ratusan sampai ribuan. Bukan hanya baca kitab di perpustakaan, tidak belajar kepada guru, tidak telaki kepada guru, maka di situ kalau dianggap sebagai ahli hadis, maka itu masih perlu banyak pertanyaan, masih dipertanyakan. Karena yang namanya ahli hadis itu, sebagaimana ahli hadis terdahulu adalah ulama-ulama yang memang talaki, memiliki guru, bertemu dengan guru, sehingga mereka benar-benar memiliki sanad atau mata rantai di dalam keilmuan, sehingga di dalam masalah ilmu, masalah pemahaman agama, pemahaman Islam itu tidak melenceng dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, kami admin Najat Naji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.